Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kalau kita ngomong keutamaan di dalam sholat malam ini, kalau dibandingkan dengan sholat sunnah yang di siang hari, itu ibaratkan atau diumpamakan seperti halnya keutamaannya sodakoh yang secara sirri atau yang secara sembunyi-sembunyi, ya itu bila dibandingkan dengan sedekah atau sodakoh yang secara terang-terangan. Jadi sodakoh yang secara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih utama sebetulnya daripada sodakoh yang terang-terangan. Walaupun dalam kesempatan yang lalu kita juga telah membahas soal masalah ini. Terkadang kita memang perlu juga melakukan hal yang terang-terangan sebagai pembelajaran, sebagai contoh supaya orang lain mengikuti sesuatu hal yang baik. Jadi ini pun sama, sholat malam ini juga ini lebih utama, ya, lebih utama dibandingkan dengan sholat-sholat yang sunnah yang di siang hari. Karena itu tadi, ya, karena yang pernah saya sampaikan, karena ya tidak ada hal yang bisa menjadikan riya, gitu ya. Salah satunya kan seperti itu. Atau ya kalau kita ngomong secara hadis itu ada hadis yang menyampaikan bahwa fadli sholatil laili ala sholatin nahar kafadli sodakoti sirri ala sodakotil alaniyah. Ya itu tadi, kalau sholat malam itu dibandingkan dengan sholat di siang hari, sholat sunnah yang saya maksud, itu keutamaannya sama saja dengan kita membandingkannya dengan kalau kita melakukan sodakoh secara terang-terangan dengan secara sembunyi-sembunyi. Kan lebih utama yang secara sembunyi-sembunyi. Tidak orang lain mengetahui. Ngerti-ngerti kita ngasih sesuatu, membantu orang yang tidak mampu, membantu orang-orang yang sedang memerlukan pertolongan. Beda kalau kita melakukannya terang-terangan. Walaupun memang ada tujuan ini sebagai pembelajaran, kadang-kadang kan menjadi hal yang bisa menimbulkan riya, pamer. Itu satu. Kemudian juga bisa menimbulkan apa ya? Ghibah. Ya. Jadi ya omongan orang gitu kan. Coba kalau ada orang yang misalnya, ya kita ngomong apa adanya aja lah yang di masyarakat umum. Kalau ada orang yang pamer-pamer gitu kan, memberikan sesuatu pada, ya walaupun itu adalah sedekah ya sebetulnya, memberikan sesuatu amal misalnya ke masjid atau ke orang yang sedang kena musibah, dipamer-pamer ke. Kan ada orang yang senang, ada orang yang tidak, mesti. Ya. Kalau orang yang senang, alhamdulillah itu orang kok dermawan sekali, baik sekali. Semoga saya bisa meniru dia kalau saya punya. Tapi ada juga orang yang tidak suka. Alah sombong. Gitu kan. Dua semono wes pamer-pamer ke. Kan macam-macam orang itu. Akhirnya menjadi ghibah, menjadi ya inilah makanya di dalam agama itu memang ada sesuatu hal yang sebetulnya kita bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Kapan waktunya kita memang harus melakukan seperti itu dan kapan waktunya kita tidak melakukan seperti itu. Kapan waktunya kita pamer, kapan waktunya kita tidak pamer. Karena pamer juga ada yang diperbolehkan kan dalam hal tertentu. Sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Sholat malam pun sama. Ya. Karena bisa terhindar dari hal-hal seperti ini, maka pahalanya jauh lebih tinggi. Karena pahalanya lebih tinggi itu karena tadi, ya kita
menghilangkan rasa untuk bisa melaksanakan sholat malam ini pun sudah pengorbanan yang sangat luar biasa. Tadi kan udah kita sampaikan. Lagi enak-enaknya tidur kita terjaga. Itu kan. Ya, takut juga berani-beranikan diri. Biasanya udah dalam kondingan malam begitu ada glotrak, suara kucing nubruk apa aja dianggapnya ada setan. Itu kan mengerem rasa hati yang hati yang penakut itu kan ya udah sangat luar biasa. Sobat Dimas Ajeng yang berbahagia, maka tidak heran dengan niat yang seperti ini. Ya artinya memang betul-betul tulus dalam melaksanakannya. Dan kena sesuatu hal yang memang betul-betul keinginan yang kuat, ya. Maka orang-orang yang sering melaksanakan ini akan sering doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya akan mudah tercapai. Sobat Dimas Ajeng yang berbahagia. Maka di dalam satu hadis juga disampaikan apa yang kita mohonkan pada Tuhan, yang kita mohon pada Allah, hal-hal yang baik tentunya, itu akan dikabulkan. Satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam malam itu terdapat waktu yang jika ada seseorang muslim meminta pada Allah dengan kebaikan, baik itu urusan dunia maupun akhirat, pasti Allah akan memberikannya. Dan waktu tersebut adalah sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Ini kan jelas. Tinggal kita mau nggak melaksanakannya atau tidak. Maka hati-hati. Ya ini baru 3 ya. Arti dari obatnya hati itu. Ya, tombol hati itu. Ya, kalau kita mampu melaksanakan sampai 3 ini ya udah sangat luar biasa. Ya, kita iso mau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian diamalkannya ini aja sudah susah. Ya kan kalau secara orang umum kan sudah, nggak usah orang umum lah. Orang yang dianggap ngerti agama aja susahnya masa ampun. Ya, kemarin udah kita sering nyontohin, ya kan? Dalam Al-Quran jelas yang sudah dibaca, apalagi ini orang yang ahli dalam bidang membaca Al-Quran, tajwidnya hebat, ya toh. Makhrajul hurufnya hebat. Ya. Kan namanya membaca Al-Quran itu memang yang benar itu yang tajwidul huruf sama ma'rifatul wukuf gitu. Nah, artinya bagus di huruf dan ngerti tempat-tempat berhentinya satu kalimat atau akop itu. Dan juga ngerti artinya. Wah, sudah ngerti artinya, baca Al-Quran hebat, ya tuh fasih. Tapi banyak yang kelakuannya yang nggak benar. Nah, sering menggunjing. Lah kan tidak sesuai dengan apa yang dibaca. Malah lebih bagus orang yang, ya bukan berarti artinya ini membandingkan ya. Ya. Orang yang gerutal-geratil bacaan Al-Qurannya, ya, tapi dalam perbuatannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki di dalam Al-Quran. Tidak pernah menggunjing, tidak pernah korupsi, tidak pernah maling, nggak pernah judi, nggak pernah mabuk-mabukan. Kan itu kan udah sebagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena tujuan Al-Quran itu kan sebetulnya adalah memberikan petunjuk hudalin nas, supaya orang tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan dan harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kan itu. Sekarang ngajinya mau hebat, pengertian tafsirnya hebat, apa-apanya mampu ngerti. Korupsi. Kepiye? Kan bertolak. Makanya ada satu ya pendapat ulama, sebagian ulama besar, sebagian ulama itu berpendapat bahwa orang yang membaca Al-Quran itu juga Al-Quran itu bisa menjadi
bencana atau apa istilahnya itu ya, membalik pada dirinya untuk hal yang menjadi satu apa ya istilahnya itu musibah atau apa ya. Senjata makan tuan. Ya, senjata makan tuan. Jadi bukan menjadi syafaat tapi malah kebalikannya. Ya. Itu karena itu tadi. Baca Al-Qur'annya ya iya, ya. Mampu mengertinya ya iya, tapi tidak mau mengamalkannya, tidak mau melaksanakannya. Jelas-jelas kan dalam Al-Qur'an kita dilarang untuk ya, mengadu domba. Wah, dalam Al-Qur'an kan ada itu. Kita dilarang untuk saling mengolok-olok. Ya, yang pernah kita bahas dulu itu. Kita dilarang untuk ghibah. Sekarang orang-orang yang oknum itu kan banyak yang ghibah, banyak. Ya kan menjadi laknat ya. Membaca Al-Qur'an malah melaknati orang yang membacanya itu ya kena ini tadi sebetulnya tidak mau mengamalkan apa yang dia tuh mengerti. Ya. Kena itu tadi. Tidak mengamalkannya. Padahal tujuannya Al-Qur'an diturunkan itu adalah supaya orang itu mengamalkan. Ya. Kalau enggak diamalkan, padahal itu orang yang mengerti, kan bodohnya kalau mengingkari. Maka Quran ini tidak akan menjadi syafaat buat dia, tapi menjadi laknat buat dia. Itu ada sebagian ulama menyampaikan seperti itu. Masya Allah ya. Nauzubillahi min dzalik kalau sampai terjadi seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir mendingan orang yang ya sebetulnya bukan mending, tapi kalau dibandingkan dengan yang seperti ini maksud saya mending orang yang ya hanya ngerti-ngerti dikit tapi diamalkan. Gitu kan? Ya walaupun tidak ngerti artinya menurut ustadznya atau menurut kiainya ini maksudnya begini dibaca tiap hari ya juga dilakukan, ini perbuatannya harus yang baik, jangan suka mencemooh orang lain, jadi amalkan. Ini kan jelas akan menjadi syafaat nanti. Apa yang dia baca walaupun bacanya grutal-gratil. Gitu kan. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Mari untuk itu kita harus selalu hati-hati ya. Senantiasa kita jaga perbuatan dan sikap kita agar hidup kita itu menjadi hidup yang selamat. Ya, doa kita juga doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengamalkan tadi ya dengan sholat malamnya, dengan kita juga sering prihatin, ya, sering tirakat, berpuasa, sunnah. Dan juga kita mengamalkan apa yang kita mengerti dari membaca Al-Quran itu sendiri, kita amalkan. Fa insya Allah menjadi tombok hati, menjadi obatnya hati kita. Sehingga kalau itu kita lakukan, maka tidak heran Allah akan mengabulkan apapun yang akan kita minta. Dan Allah pasti akan meninggikan derajat kita dari sisi apapun. Dan tentu tidak hanya di dunia, pun juga nanti di akhirat kelak. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.